Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas apa itu operator D gitu ya. Operator D itu apa, terus hubungannya dengan diferensial apa gitu ya. Terus manfaatnya untuk diferensial itu apa gitu ya. Termasuk nanti kita belajar teorema-teorema yang ada di operator D. Nah, operator D itu merupakan operator diferensial. Jika D per dx dapat ditulis sebagai D gitu ya. Jadi D per dy per dx itu sama dengan dy. Jadi operator D itu sama dengan D per dx itu sama dengan operator D namanya. Nah, jadi kalau misalnya kita menulis, biasanya kita nulis gitu ya, nulis dy per dx, biasanya kan gitu. Nah, di sini kita nulisnya itu dalam bentuk operator D, itu jadi dy, gitu ya. Atau kalau misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, kalau bentuknya seperti ini, itu kan berarti nanti d kuadrat y per dx kuadrat, berarti kan di sini bentukannya itu adalah d kuadrat gitu ya per dx kuadrat, di sini ada y gitu kan. Berarti nanti ini kan bentuknya apa? Ini adalah bentuk operator, berarti ini adalah d kuadrat y. Atau gitu ya, kita bisa juga menulis persamaan itu dengan d dikalikan dengan d dikalikan dengan y. Itu yang dimaksud dengan operator D. Penyimbolan penyederhanaan dari d per dx itu adalah operator D. Contoh gitu ya, misal kita punya nih contoh 1, D dari operator diferensial dari 4x kuadrat, berarti turunan dari 4x kuadrat. Turunan dari 4x kuadrat apa? Yaitu 8x. Selanjutnya contoh nomor 2, D ln x, operator diferensial dari ln x, berarti turunan dari ln x itu adalah seper x. Kemudian contoh yang ketiga, D kuadrat buka kurung 3x pangkat 3 min 4 cos x ditambah e pangkat 4x. Nah, di sini kita bisa tulis, kita jabarkan dulu D kuadratnya dalam bentuk D titik D atau D kali D gitu ya, D kali D terus dikalikan dengan 3x pangkat 3 min 4 cos x ditambah e pangkat 4x. Nah, sekarang kita operasikan yang ininya dulu. Kita operasikan yang itunya dulu. Berarti turunan dari 3x pangkat 3 apa? Turunan dari 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 turunannya apa? Turunannya adalah 9x kuadrat. Kemudian turunan dari min 4 cos x turunannya apa? Turunannya adalah 4 cos, turunan dari cos kan min sin, berarti 4 min kali min plus 4 sin x. Nah, makanya di sini nanti turunannya yang ini. Sama halnya dengan yang ini. E 4x turunannya apa? 4e pangkat 4x. Di sini turunannya. Nah, kemudian sudah kita turunin pertama, kemudian kita turunin yang kedua, yang ini nih turunin dari 9x pangkat 2 apa? 9x kuadrat adalah 18x. Nah, berarti nanti kita dapat turunannya yang ini. Sama halnya dengan yang ini dan yang ini, turunan dari yang ini. Tuh. Kemudian contoh lagi, misal kita punya yang contoh nomor 4. D kuadrat ditambah 2D min 5 dikalikan dengan x kuadrat min 3x plus 2. Nah, maksudnya di sini adalah ini bisa kita pecah gitu ya dengan sifat kumulatif. Berarti ini dikalikan dengan ini dan ini gitu ya. Atau penyederhanaannya adalah ini kita kalikan dengan yang ini semua, ya kan? Kemudian ini kita kalikan dengan yang ini semua. Kemudian yang terakhir min 5 kita kalikan dengan yang ini semuanya. Sehingga nanti kita peroleh persamaan yang ini nih, ya kan? Sifat kumulatif biasa, sifat perkalian kumulatif biasa. Nah, kemudian dari sini baru kita turunkan satu-satu, kita pecah gitu ya. Misal untuk contoh yang ini, itu kan ada tulisannya D kuadrat. Nah, itu kita turunin dulu, sama dengan
D kali D dikalikan dengan yang di dalamnya, X kuadrat min 3X plus 2. Berarti kita turunin pertama berarti di sini tulis D aja. Sekarang turunan dari ini apa? Turunan dari itu adalah 2X. Kemudian turunan dari min 3 adalah min 3X adalah min 3. Yang ini 0 kan habis. Nah, berarti di sini kita dapat turunan yang ini tuh adalah ini. D 2X bla min 3 gitu ya, bla bla gitu ya. Sama halnya dengan yang di belakangnya. Ini juga diturunin langsung. Dapatnya yang ini. Kemudian yang terakhir karena dia tidak ada operator D-nya, berarti kan langsung kita kali-kalikan biasa ya. Ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Sehingga kita dapat yang ini. Nah, di sini yang ini kita masih punya operator D yang mana yang di depannya. Nah, yang di depannya perlu kita turunkan lagi dulu. Kita turunkan, berarti nanti kita dapat hasilnya turunannya adalah 2 saja. Kemudian yang ini kita kalikan kumulatif biasa, ini juga kali kumulatif biasa, sehingga kita dapat persamaan yang ini. Kemudian kita susun ulang, kita samakan gitu ya, yang variabel yang sejenis, nanti kita dapat hasilnya ini. Berarti untuk penyelesaian operator D dari persamaan ini itu adalah yang ini. Itu ya maksud dari operator D itu. Kemudian ada istilah namanya operator inverse 1 per D. Nah, kalau D tadi itu adalah turunan D per dx, kalau misalnya dia 1 per D, itu kan inverse, berarti itu adalah integralnya. Integral dari si D ini. Integral dari si D itu. Jadi 1 per D itu adalah, atau inverse-nya, dia itu adalah integral kebalikannya. Misal kita punya 1 per dy, berarti integral dari y. Integral dari y. Jadi 1 per d itu adalah integral. Kalau misalnya 1 per d kuadrat tuh berarti integralnya 2 kali. Gitu ya. Maksud dari 1 per d itu adalah inverse. Inverse itu apa? Inverse dari operator d itu adalah integral. Contoh yang nomor 1. Misal kita punya gitu ya, kita punya 1 per d dari 1 per x. Berarti kan inverse operator d dari 1 per x. Berarti ini bisa kita tulis integral dari 1 per x dx. Integralnya apa? Integralnya adalah ln x. Kemudian contoh nomor 2. 1 per d dari sec kuadrat x. Berarti integral dari sec kuadrat x itu adalah tan x. Di sini ada dx. Kemudian lanjut contoh yang nomor 3. Nah, untuk yang bentuknya kuadrat gitu ya, sama seperti yang tadi. Jadi kita pecah dulu. 1 per d kuadrat itu kita pecah jadi 1 per d dikalikan dengan 1 per d gitu ya. Berarti kan ini dulu yang kita integralin, habis itu baru yang ini. Integralinnya satu-satu. Berarti yang ini kita integralin satu-satu. Berarti yang ini tuh bisa kita tulis 1 per d gitu ya. Integral dari yang ini apa? Integral dari itu adalah 1 per min 2 E pangkat min 2X. Ya kan? Integral dari ini nih. Integralnya. Kemudian integral dari 2X apa? Integral dari 2X adalah X kuadrat. Kemudian integral dari min cos X. Integral dari cos ada min sin. Berarti min kali min plus. Integral dari cos itu sin. Berarti nanti kita dapat integral dari min cos X itu adalah min sin X. Kemudian yang ini kita selesaikan lagi, integralkan 1 kali lagi untuk menghilangkan yang ininya. Setelah kita integralkan, ini juga diintegralkan. Nanti kita dapat yang ini. Jadi solusi dari inverse 2 kali dari persamaan ini itu adalah yang ini. Oke, berikutnya, nah di dalam menggunakan operator D ini ada beberapa teorema yang perlu kita perhatikan. Kurang lebih ada teorema, ada 5 teorema, 1 dan 1 sampai 5. Nah, nanti saya coba jabarkan. Saya coba jabarkan satu persatu dengan contoh. Ini contoh penggunaan untuk teorema operator D. Yang pertama, misal teorema 1, fungsi dari operator D dikalikan dengan E pangkat AX sama dengan, berarti nanti solusinya itu adalah E pangkat AX kemudian dikalikan dengan fungsi dari A. Contohnya, misal nomor 1,
D kuadrat min 1, berarti D kuadrat min 1 di sini, D kuadrat min 1 di sini, itu adalah fungsi dari D-nya, berarti ini sama dengan ini. Berarti saya tuliskan FD-nya itu adalah D kuadrat min 1. Yang ininya sama dengan yang ini, ya kan? Berarti kita dapat A-nya sama dengan 3. Nah, nanti untuk solusinya berarti kita dengan menggunakan yang ini nih, berarti E pangkat AX, berarti yang ini kita tuliskan di sini, gitu ya. Kita tulis di situ. Kemudian setelah itu di sini kita ubah fungsinya. Di sini kita bikin fungsi F, fungsi A gitu ya. Berarti nanti nilai D-nya ini kita gantikan dengan A. Nilai D-nya kita gantikan dengan A. Nah, di sini ini kan fungsinya, itu kan ada D kuadrat min 1. Sementara A-nya apa di sini? A-nya 3, berarti nilai D-nya digantikan dengan nilai A. Berarti dapatnya A kuadrat min 1. A kuadrat A-nya tadi nilainya berapa? A itu adalah nilainya 3, berarti 3 kuadrat min 1. Gitu ya. Berarti nanti kita dapat penyelesaiannya itu adalah 8E pangkat 3X. Gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau mengoperasikannya dengan cara biasa juga bisa tanpa. Jadi kalau misalnya contoh yang ini kita operasikan biasa dengan kumulatif ini, cara lain penyelesaiannya ini kali ini gitu ya. Berarti kan nanti kita dapat D kuadrat dari E pangkat 3X gitu ya, min E pangkat 3X, ya kan? Nah, ini turunan pertamanya apa? Turunan pertama dari yang ini apa? Turunannya adalah 3E pangkat 3X, ya kan? Min E pangkat 3X. Kemudian turunannya lagi yang ini apa? Dapatnya 9E pangkat 3X min E pangkat 3X. 9 dikurang 1, 8 kan? Sama aja kan hasilnya? 8E pangkat 3X. Nah, dengan teorema ini kita bisa dengan cepat menyelesaikannya gitu ya, cara cepatnya. Kemudian contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah inverse dari operator D-nya. Berarti kan integralnya, integral dari yang ini. Nah, berarti cara cepatnya ini kita tuliskan di depannya, berarti ini kita tulis ke depannya gitu ya. Ini sudah saya tuliskan di depannya. Kemudian kita langsung bikin fungsi FA-nya. Berarti nilai D yang di sini kita gantikan dengan nilai A-nya. Nih, kita gantikan dengan nilai A-nya. Ya kan? A-nya berapa? A-nya adalah minus 2. Berarti 1 per min D kuadrat, berarti min 2 kuadrat. Min 2 dikalikan D. D-nya apa di sini? D-nya adalah min 2 plus 4. Samakan dengan yang ini. Sehingga nanti kalau kita selesaikan, nanti dapatnya jawaban yang ini. Itu untuk teorema yang pertama contohnya. Kemudian teorema yang kedua, kita punya fungsi dari operator D dikalikan dengan E pangkat AX dikalikan dengan suatu V, dikalikan dengan suatu persamaan gitu ya. Misalkan ada V di situ. Nah, nanti penyelesaiannya sama. E pangkat A-nya taruh di depan gitu ya. E pangkat A-nya taruh di depan, kemudian fungsinya yang tadinya fungsi D kita ubah dalam bentuk fungsi D plus A dikalikan dengan V. Contohnya gimana gitu? Contohnya gimana? Misal kita punya yang ini. Penyelesaiannya gimana gitu ya? Bentuknya kan udah sama dengan teorema 2. Ini itu adalah FD-nya gitu ya. Terus ini adalah nilai E-nya, posisinya sama kan? Kemudian ini adalah X plus 1 itu adalah nilai dari V-nya. Nah, berarti untuk penyelesaiannya kita langsung gunakan rumus yang ini. Berarti nilai E-nya kita taruh di depannya gitu ya. Kemudian di sini ada FDA. FDA berarti nilai D-nya, nilai fungsi ini kita ganti. Nilai D-nya fungsinya kita ganti dalam bentuk D plus A. D-nya kita buat D, A-nya berapa di sini? A-nya adalah min 1, berarti kan min 1. Nah, kemudian kita masukin nilai D min 1 ini kita masukin ke sini nih. Kita masukin ke sini. Sehingga kita nanti dapat bentuknya itu adalah D kuadrat. Berarti D kuadrat itu D-nya kan kita gantikan dengan yang ini. Berarti kan D min 1 kuadrat. Terus min 1. Min 1-nya yang ini. Jadi nilai D min 1 ini menggantikan nilai D ini.
Sehingga kalau misalnya saya tuliskan ini bentuknya. Kemudian V, di sini kan V nih, di sini V, di sini kan V, berarti V-nya juga tetap ditulis. V-nya juga tetap ditulis. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita selesaikan saja gitu ya, selesaikan saja. Dengan cara berarti kan kita kan udah dapat persamaan ini. Ini kita selesaikan dulu, ini kuadratin gitu ya. Nanti kita dapat misal nih penyelesaiannya D-1 kuadrat itu kan sama aja dengan D-1 dikalikan dengan D-1 gitu ya. Tinggal kalian operasikan dapatnya D kuadrat min 2D plus 1 gitu ya. Karena di sini ada min 1, ini plus 1 kan habis. Sehingga kita dapat persamaan yang ini. Nah, persamaan ini tinggal kita selesaikan biasa. Tinggal kita selesaikan biasa dengan operator D gitu ya. Saya pecah dulu D kuadrat min 2D ini saya pecahkan dulu gitu ya. Sehingga D dikalikan dengan yang ini, saya pecahkan dulu. Nah, kemudian yang ini tinggal kita operasikan. Caranya gimana? Berarti kan sama, kita menggunakan sifat kumulatif gitu ya. Ini kalikan dengan yang ini, berarti nanti D dikalikan X plus 1 gitu ya. Kemudian 2 dikalikan dengan yang ini, min 2X plus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan itu. Berarti turunan dari ini apa? Turunan dari ini adalah 1 ya kan. Kemudian yang ininya tetap karena tidak ada operator D. Min 2 dikalikan dengan X plus 1 ya. Ini jawabannya yang tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita menurunkan yang ini nih, yang masih ada operator D-nya. Ini kalau kita turunin gitu ya, nanti kita dapat berapa turunannya? Turunannya dapat 2 saja. Dapat dari mana, Pak? Baik, coba kita turunkan gitu ya. 1 min 2X plus 1 kan, kalau ini kita selesaikan. Berarti kan ini 1 habis, dapatnya min 2X, ya kan? Berarti kan D operator dari 2X apa? Sama dengan min 2. Sehingga nanti dapat penyelesaiannya seperti ini. Ini contoh untuk teorema yang kedua. Ada lagi contohnya di contoh 4. Ini agak sedikit rumit gitu ya, cuman bisa kita selesaikan gitu ya. Sebentar saya zoom lagi biar kelihatan atasnya. Misal kita punya inverse operator D kuadrat min 1 dari persamaan ini nih, dari ini. Penyelesaiannya gimana? Berarti kan ini adalah FD-nya, ini adalah E pangkat AX-nya, ini adalah nilai dari fungsi V-nya. Kalau dilihat dari mana, Pak? Kok bisa gitu ya? Kalau dilihat dari yang teorema 2. Nah, kemudian setelah kita susun gitu ya, sesuai dengan teorema tadi, teorema 2, ini kan E pangkat X-nya tetap. Ini adalah fungsi operator D-nya gitu. Ini adalah nilai dari V-nya. Nah, di sini dilihat. Di sini kan operator D-nya kan A-nya apa di sini? A-nya adalah min 1. A-nya sama dengan min 1. Berarti nanti nilai D-nya ini, nilai fungsi D-nya itu adalah D plus A kan? Berarti kan nanti kita dapat D-1. Nah, berarti D-1 ini kita gantikan untuk memasukkan nilai D yang ada di sini. Berarti nanti kita dapat 1 per D kuadrat. D-1 kuadrat min 1. Jadi nilai D ini digantikan dengan yang ini. Kalau saya tulis di sini gitu ya, seperti ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti itu gitu ya, tinggal kita ini operasikan biasa gitu ya, sehingga kita dapat yang ini. Ini saya pecahkan dulu gitu ya, kemudian tinggal kita integralkan, tinggal kita proses integral yang ini dulu. Yang ini dulu nih, proses integral yang ini dulu. Caranya gimana gitu ya? Oke, baik. Cara integralnya gimana? Nih, di sini sudah saya tuliskan untuk menyelesaikan integral yang itu di sini nih. Perhatikan. Saya misalkan ini itu sebagai U.
Berarti kan nanti kalau misalnya ini dimisahkan dengan U, ininya D2, D-2 nya saya naikin ke atas gitu ya. Saya naikin ke atas sehingga kita memperoleh persamaan yang ini. Nah, dari sini kemudian ini saya operasikan biasa, ini kali ini, terus ini kali ini gitu ya. Sehingga dapat DU gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita operasikan biasa, yang ini gitu ya, saya operasikan biasa, itu dapat bentuknya adalah D dikalikan U min 2U gitu ya. Nah, DU kan apa? Kalau misalnya kita tuliskan DU itu bentuknya adalah DU per DY, ya kan? Nih, saya ubah bentuknya seperti ini. Yang ini tetap 2U. Ini tetap X yang bla 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 gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh bisa kita cari. Ini masuk dalam persamaan diferensial orde 1 gitu ya. Ini kita bisa cari dengan menggunakan metode faktor integral yang dulu di materi saya sebelumnya, di video saya sebelumnya. Ini sebagai Px-nya, ini sebagai Qx-nya gitu ya. Ini sebagai Vx, ini sebagai Qx. Solusi umumnya adalah seperti ini. Kalau kalian bingung dengan menyelesaikan faktor integral, silahkan buka materi kita yang pertama, integral materi diferensial orde 1 dengan penyelesaian menggunakan metode faktor integral. Nah, nanti dapat solusinya seperti ini rumusnya. Nah, langkah berikutnya gitu ya, langkah berikutnya ini kalau kita integralin gitu ya, ini dapatnya 2x gitu ya. Ini juga kalau integralin dapatnya 2x. Nah, langkah berikutnya gitu ya, langkah berikutnya saya pindahin ini ke kanan gitu ya. Nanti dapatnya yang tadinya min di sini jadi plus, sehingga dapat U sama dengan bla 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 gitu ya. U sama dengan bla bla. Nah, ini adalah solusinya. Solusi dari yang ini, integral dari yang ini. Ini saya tuliskan di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya gitu ya, ini kan masih ada operator D gitu ya, masih ada operator D. Teman-teman lihat di sini. Ini kan sama-sama gitu, saya susun ulang aja gitu ya. Nih di sini. Ini kan masih ada gitu ya, masih ada bentuknya integral X plus 1 dikalikan dengan E pangkat min 2E dx. Teman-teman bisa gitu ya mencarinya dengan integral parsial caranya. Silahkan dicari materinya seperti apa integral parsial. Atau kalian kalau misalnya kalian mau dengan cara cepat, kalian bisa dengan menggunakan kalkulator integral. Kalian bisa gunakan di internet itu namanya integralstripcalculator.com. Nanti kalian tinggal masukkan ini, nanti calculate gitu ya, nanti kalian dapat penyelesaiannya seperti ini. Cara cepatnya, kalau kalian gak mau bingung cara mengintegralkan, langsung gunakan integralcalculator.com. Nanti setelah kita integralkan yang ini, dapatnya seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan ini kan masih ada operator D, berarti kan butuh kita integralkan lagi gitu ya. Sebelum kita integralkan, kita lihat di sini. Ini ada sesuatu yang bisa kita coret gitu ya. Ya kan? Berarti kalau misalnya kita sederhanakan bentuk ini, itu adalah seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini tinggal kita integralkan gitu ya, tinggal kita integralkan. Ini bisa dikalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Integral dari yang ini apa? Integral dari yang itu adalah X kuadrat. Integral dari ini apa gitu ya? Ini. Oke. Baik. Jadi solusi dari soal yang contoh yang nomor 4 itu adalah yang ini. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Wait, sebentar. Integral dari ini apakah benar ini? Teman-teman, integralnya. Yakin tuh integralnya benar? Setengah X kalau diintegralin kan berarti nanti setengah dikalikan dengan 1/2 X kuadrat. Ya kan? Sorry, berarti ini integralnya harus ada 1/4. Itu ya. Terus berikutnya ada teorema kita yang ketiga. Teorema ketiga, sebentar, saya zoom. F fungsi dari D operator kuadrat dari sin AX plus BX. Nah, nanti kalau misalnya bentukan soalnya seperti ini, solusinya nanti dapatnya seperti ini. Berarti nanti dapatnya F min A kuadrat dikalikan dengan sin AX plus B. Baik, kita masuk ke contohnya. Misal ini kan fungsi FD-nya yang ini.
gitu ya. Ini sin sama sin gitu ya. Kemudian AX plus B, berarti kan di sini AX plus B. Berarti kan AX-nya adalah A-nya 2, B-nya 0 ya kan. 2X plus 0 ya kan. Berarti kan bentuknya udah sama dengan teorema 3. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus cepat dari teorema 3. Langsung saja. Karena di sini bentukannya gitu ya, bentukannya harus D kuadrat, di sini bentukan kuadrat. Sementara kalau misalnya kita pecahin gitu ya, ini kan cuma ada ini doang yang D kuadrat, yang ininya bukan D kuadrat, berarti kan nggak bisa. Jadi kita ngakalinnya dengan cara ini, kita faktorkan dulu gitu ya, kita faktorin dulu. Kemudian setelah kita faktorkan, ini kan masih bentuknya bukan kuadrat. Nah, caranya kita ubah dalam bentuk kuadrat dulu. Nah, caranya gitu ya. Ini kalikan dengan lawannya, ini kalikan dengan lawannya. Berarti kan D min 1 dikalikan dengan D plus 1 gitu ya. Nanti hasilnya adalah apa? D kuadrat min 1 kan? Berarti bawah harus dikalikan dengan ini, atasnya juga harus dikalikan dengan ini. Makanya di sini saya letakkan ini. Biar nanti ini tuh sama nilainya. Biar sebenarnya nilai dari 1/D ini itu sama dengan yang ini. Ya, sama halnya dengan yang ini. Yang berikutnya, nilai ini gitu ya, itu sama dengan yang ini. Karena di bawahnya udah bentuk kuadrat, berarti kita langsung bisa mengeksekusi dengan yang ini. Caranya gimana gitu ya? Caranya berarti tinggal kita masukin fungsi yang tadi D kuadrat diubah menjadi min A kuadrat. Ya kan? Min A kuadrat di sini A-nya berapa? A-nya 2 gitu ya. A-nya 2. Berarti min A kuadrat min 2 kuadrat. Beda loh ya. Min 2 kuadrat beda, tidak sama dengan min 2 kuadrat. Beda loh ya. Berarti di sini bentukannya adalah min 2 kuadrat, terus di sini diubah dalam bentuk yang ini min 2 kuadrat. Yang di belakangnya tetap. Karena nilai D-nya aja yang kita ubah, dalam bentuk min A kuadrat. Setelah kita ubah gitu ya, nanti kita selesaikan yang ini hasilnya berapa gitu ya. Ini hasilnya di bawah sini gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, berarti kan ini ada operator D kan, ada sin. Berarti kan ini kita bisa diferensialkan biasa gitu ya. Yang ini kita tulis dulu di sini, berarti nanti kita tinggal sisa yang mana? Sisa yang ini nih. Berarti kan ini kita bisa ubah gitu ya. Berarti kan dalam bentuk yang perkalian kumulatif biasa. Ini kali ini, terus ini kali ini. Nanti itu bisa kita jabarin dalam bentuk D dikalikan dengan sin 2x min 4 sin 2x, ya kan? Berarti kan ini turunannya apa? Sin 2x turunannya apa? Turunan dari sin 2x itu adalah 2 cos 2x. Yang ini nggak ada operator D, berarti yang ini tetap min 4 sin 2x, ya. Berarti nanti ini adalah jawabannya untuk yang operator D yang ini dulu. Kemudian langkah berikutnya sama, kita perlu menurunkan yang ini dengan operator D itu. Berarti ini tinggal kita ini dikalikan dengan ini semua, diturunin gitu ya. Kalau misalnya kita turunin kan ini turunannya dapatnya. Kemudian yang berikutnya ini dikali 1 gitu ya, 1 dikalikan dengan ini semua, dapatnya yang ini nih. Nanti tinggal kita sederhanakan gitu ya, ulang, nanti kita dapat solusinya seperti ini. Ini untuk contoh dari teorema yang ketiga. Ada contoh lainnya, ada cara lainnya. Ini kan cara yang pertama gitu ya. Ada cara lainnya. Cara lainnya adalah kita tinggal masukin yang ada kuadratnya saja. Kan tadi teorema ketiga hanya bisa berfungsi ketika bentuknya D kuadrat gitu ya. Bentuknya D kuadrat. Baik, kalau misalnya kalian masih bingung, bentuknya yang D kuadrat yang mana? Yang ini. Karena bisa mengoperasikan dalam bentuk D kuadrat saja. Nah, berarti persamaan yang tadi, yang soal ini tadi, kita bisa selesaikan yang bagian kuadratnya saja. Yang ininya saja kita selesaikan. Nah, min A kuadrat. Min A kuadrat adalah min dari 2 kuadrat. Lagi-lagi saya bilang, min 2 kuadrat itu tidak sama dengan min 2 yang dikuadratin gitu ya. Nah, kemudian sehingga kita dapat persamaan yang ini nih. Kalau kita operasikan yang ini, dapat ini.
Nah, dari sini gitu ya. Dari sini lagi-lagi harus kita manipulasi gitu ya. Harus kita manipulasi gimana caranya biar ini jadi kuadrat. Caranya adalah sama dikalikan dengan sekawannya. Ini harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya apa? Berarti 3D min 8 dikalikan sekawannya adalah 3D plus 8. Berarti kalau bawahnya dikali dengan 3D plus 8, atasnya harus dikalikan dengan 3D plus 8. Ini kalau kita kalikan nanti dapatnya ini. Ini yang di atasnya. Nah, kalau udah sampai seperti itu, berarti kan nanti bentuknya udah D kuadrat lagi. Udah bentuknya D kuadrat. Ini langsung bisa kita eksekusi lagi dengan diubah D-nya menjadi min A kuadrat. Nah, min A kuadrat. Sehingga nanti kita dapat yang di bagian bawahnya adalah 100. Tinggal kita operasiin yang di atasnya nih, yang di atasnya. Operator D yang di atasnya, yang ini. Ya kan? Berarti kalau misalnya kita operasikan operator yang di atasnya jadi seperti ini nih. Saya tuliskan dulu. Kalau misalnya kita operasikan berarti kan ini kali ini, ya kan? Berarti kan 3D dikalikan dengan sin X plus 8 kalikan dengan sin 2X gitu ya. Berarti kan turunan dari sin 2X apa? Berarti kan 2 cos 2X dikalikan dengan 3, 6. Ya kan? Nih. Yang ini tetap 8. Tinggal kita susun-susun ulang dan sederhanakan, nanti kita dapat solusinya seperti ini. Solusinya sama, baik maupun cara yang kedua ini atau dengan cara yang pertama sama. Selalu penyelesaian hasil akhirnya sama. Berikutnya, ada teorema yang keempat. Di sini disebutkan, kalau tadi sin gitu ya, kalau tadi sin, yang di sini bentuknya adalah cos. Contohnya sama kalau misalnya saya coba gitu ya, untuk kalau tadi kan contoh yang sin inverse agak susah gitu ya, ini bentuknya operator D biasa. Berarti nanti ini kan yang ada D kuadratnya tinggal kita masukin nilai min A-nya adalah min 3, ini A-nya, berarti kan min 3. Ya kan, setelah kita selesaikan dapat yang ini. Nah, persamaan ini kan tinggal kita diferensialkan biasa, ini kali ini gitu kan. Nanti dapat hasil diferensialnya seperti ini. Itu. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua gitu ya. Kalian bisa menggunakan cara kedua gitu ya. Cara kedua berarti nanti kalian kalikan satu-satu, ini kalikan dengan ini dulu dapat ini. Ini kalikan dengan yang ini dapat yang ini gitu ya. Ini kalikan dengan yang ini dapat yang ini. Nah, nanti dari sana baru kalian turunin satu-satu, ini turunin dapat ini ya. Ini turunin dapat ini. Ini turunin lagi dapat ini. Nanti hasilnya sama. Gampang lah ya. Kemudian ada teorema yang terakhir. Teorema yang terakhir ini menyatakan bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi operator D dikalikan dengan X, di mana X ini masih dikalikan dengan V itu masih mengandung fungsi X, nanti solusinya seperti ini. Langsung contoh aja gitu ya. Kita punya inverse dari operator D 1 per D kuadrat min 1 dikalikan dengan X kuadrat sin 3X. Ini bentuknya sama dengan ini gitu ya. Bentuknya sama dengan itu dari mana Pak gitu ya. Ini adalah nilai dari fungsi D-nya, operator D-nya gitu ya. Kemudian di sini ada, ini kan X kuadrat Pak, di sini ada X gitu ya. Bisa aja. Berarti kan ini kalau misalnya kita pecah gitu ya. Ini kali X dikalikan dengan X sin 3X gitu kan. Ya kan? Berarti kan ini adalah nilai X yang ini gitu ya. Ini adalah nilai Vx-nya. Ya. Berarti kan ini kita bisa selesaikan dengan teori yang kelima ini. Nah, berarti nanti kalau saya tuliskan ulang gitu ya, solusinya itu seperti ini. Berarti kan kalau kita tuliskan solusinya itu adalah X, berarti kan sini ada X. Kemudian fungsi D-nya dituliskan ulang, fungsi D gitu ya. Fungsi D-nya dituliskan ulang nih, fungsi D-nya dituliskan ulang. Kemudian dikalikan dengan Vx-nya yang mana? Yang tadi, yang X sin 3X tadi yang saya bilang. Kemudian ditambahkan dengan V aksen D gitu ya, turunan dari fungsi ini. Nah, kan kalau misalnya kita punya fungsi D-nya itu adalah 1 per D kuadrat min 1, turunannya apa? Berarti kan ini kalau mencari turunannya sama kan? Rumus U per V kan? Rumus U per V berarti turunannya apa? U aksen V min V aksen U. Ini sebagai U, ini sebagai V gitu ya. Nah, nanti kalian dengan menggunakan rumus itu kalian dapat ini nih.
luasan V-nya. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, teman-teman lihat lagi di sini gitu ya. Lihat lagi di sini. Ini kan masih bentuknya seperti ini. Ini kan bentuk yang ini itu masih sama dengan yang ini kan. Ini sebagai VD-nya gitu ya. Ini sebagai X, ini sebagai VD, ini sebagai X, ini sebagai VX-nya. Kalau tadi VX-nya itu adalah X sin 3X, kalau yang ini adalah VX-nya adalah sin 3X. Berarti kan yang ini itu bisa kita pecahkan lagi dengan seperti ini. Kalau saya tuliskan gitu ya, Kalau saya tuliskan yang ini, saya pecahkan lagi, solusinya jadi seperti ini nih. Ya, nanti cobalah sendiri, nanti dicoba sendiri. Yang jelas, nanti yang ini kita pecahkan lagi dengan cara seperti ini. Karena bentuk ini itu sama dengan yang ini. Kemudian, yang berikutnya, kalau teman-teman lihat lagi, yang ini juga sama. Ini bentuknya kan, yang ini kan, ini kan masih sama bentuknya seperti ini. Berarti kan yang ini itu harus kita pecahkan lagi seperti ini. Nah, kalau kita pecahkan, bentuknya seperti ini nih. Yang ini aja. Karena 2D-nya kan nggak masuk tadi nih. Nih bentuknya yang ini aja. Yang 2D-nya nggak masuk. Nah, ini kalau kita pecahkan lagi gitu ya, dengan menggunakan persamaan yang ini, dapat yang ini. Nah, kemudian berarti kalau udah bentuk seperti itu, berarti kan dia sudah bisa kita operasikan gitu ya. Sudah bisa kita operasikan biasa. Ingat teorema yang sebelumnya, teorema kita yang ketiga. Ini kan bentuknya D kuadrat sin 3X. Berarti kan karena bentuknya D kuadrat, berarti tinggal kita masukin saja. Ini kan nilai A-nya 3 gitu ya. Berarti tinggal nilai D-nya kita gantikan dengan min A kan. Min A-nya adalah min 3. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini gitu ya. Yang itu tinggal kita masukin yang ininya dulu nih. Yang kita selesaikan yang di bagian bawahnya dulu aja nih. Yang bagian bawahnya aja nih. Nih. Ya kan? Yang ininya masih tetap nih. Masih tetap. Sama halnya dengan yang ini juga. Kita selesaikan dulu yang di bagian bawahnya gitu ya. Kemudian, kalau udah bentuknya seperti itu, nanti teman-teman dapat, ini kan dapatnya berapa? Min 10, ini min 10, ini min 10, ini min 10 gitu ya. Nah, nanti teman-teman dapat, yang ini kan tidak ada operator D-nya gitu ya. Yang sini kan masih ada operator D-nya. Berarti kan harus kita turunin. Nanti dapat turunannya seperti ini. Kemudian yang ini kita selesaikan, terus ini juga kita selesaikan gitu ya. Nah, lihat di sini masih ada operator D gitu ya. Berarti nanti setelah teman-teman menyelesaikan yang ini, gitu ya, teman-teman turunkan dulu terhadap D gitu ya. Berarti kan setelah kita turunkan ini dapatnya. Tuh. Nah, kemudian yang ini setelah kita selesaikan, kita turunkan dulu terhadap D yang ini, baru kemudian kita turunin terhadap D yang ini. Nanti teman-teman dapat yang ini nih. Nanti tinggal kalian susun ulang, kalian nanti dapat yang ini. Nanti coba pelan-pelan, coba latihan di rumah dengan menyelesaikan yang ini. Yang contoh yang nomor 7 untuk teorema 5. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah sebenarnya operator D ini buat apa? Nah, operator D ini bisa kita juga menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu kita bisa menyelesaikan dengan operator D gitu ya. Kalau dulu kita mencari persamaan, kalau di materi yang PD order 2, kita mencarinya dengan mencari YC plus YP gitu ya. Kalau YC kan biasa, apakah dia akar-akar kembar, real atau imajiner gitu kan. YC-nya biasa. Nah, operator D ini berfungsi untuk mencari nilai YV-nya. Ya kan? Nah, coba kalau dulu kita mencari nilai YP-nya dengan cara yang lain gitu ya, Nah, kalau di sini kita mencari nilai YP-nya dengan menggunakan operator D. Contoh, kita punya persamaan ini, kita disuruh untuk mencari penyelesaian umum dari persamaan diferensial. PUPD itu adalah penyelesaian umum persamaan diferensial. Pertama, berarti kita harus mencari, karena bentukannya ini nggak homogen gitu ya, karena bentuknya nggak homogen, berarti kan kita harus mencari yang namanya YC dan YP-nya. Berarti kita harus mencari nilai YC-nya, ini kita ubah dalam bentuk persamaan karakteristiknya. Berarti kita ambil persamaan tereduksinya dulu, kita ubah dalam bentuk persamaan karakteristiknya, berarti ini kita ubah menjadi M kuadrat, ini jadi 3M, ini tinggal 2 aja. Kita akar-akarin, kita dapat akarnya, ini adalah akar real yang berlainan, sehingga nanti dapat solusi umumnya seperti ini.
Kalau kalian bingung dapat solusi umum ini dapat dari mana, silakan dibuka materi video saya sebelumnya di PD Orde 2 gitu ya. Di PD Orde 2 nanti ada di sana penyelesaian solusi umumnya. Ini adalah nilai YC-nya. Kemudian untuk mencari nilai YP-nya, kita dengan menggunakan operator D. Caranya apa? Di sini dilihat. Nanti nilai ini kita ubah dalam bentuk D kuadrat, ini ubah dalam bentuk D. Gitu ya. Nih, saya ubah dalam bentuk di sini nih. Ini kita mencari YP-nya dengan menggunakan operator D ya. Nih. Ini ya. Nah, berarti kan nanti untuk mencari YP-nya berarti ini harus pindahin ke kanan. Berarti kan untuk ke kanan dia harus dibagikan gitu ya, persisnya dibagikan. Nah, berarti langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengintegralkan persamaan ini gitu ya. Bagaimana cara mengintegralkannya? Bisa kalian langsung masukin gitu ya, D operatornya kita langsung masukin yang ini gitu ya, bisa. Tapi bisa juga dengan cara kita pecah dulu gitu ya. Kita pecah dulu terus kita integralkan satu-satu juga boleh. Baik, kita coba pecahkan gitu ya. Di sini saya mengerjakannya dengan cara dipecahkan. Berarti kan nanti kalau dipecahkan bentuknya adalah 1 per D min 1 dikali dengan 1 per D min 2 dikalikan dengan 4x kuadrat. Berarti kan kita harus menyelesaikan yang ini dulu nih. Nih, saya menyelesaikan yang ini dulu. Ya, saya selesaikan yang itu dulu. Saya misalkan sebagai Z gitu ya. Kemudian nilai D min 2 nya saya naikin ke atas, nanti dapat persamaan yang ini gitu ya. Kemudian saya jabarin, ini saya jabarin, ini saya jabarin, berarti kan dapat DZ min 2Z gitu ya. DZ itu apa? Berarti kan D tadi bisa kita tulis dalam bentuk DZ per DX. Nah, berarti kan ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini persamaan diferensial orde 1 gitu ya. Nah, ini bisa kita cari dengan metode faktor integral. Kalau misalnya kalian bingung metode faktor integral, silahkan dibuka video kita sebelumnya, materi kita sebelumnya gimana caranya. Kalau ini kita selesaikan dengan metode faktor integral gitu ya, nanti kita dapat nilai Z-nya seperti ini. Nah, nilai Z ini berarti itu adalah solusi untuk yang ini tadi. Berarti nilai yang ini kita gantikan dengan yang ini nih. Sehingga kalau saya tuliskan jadi seperti ini nih. Nah, kemudian ini kan kita masih ada 1 per D min 1. Berarti kita harus menyelesaikan dulu dengan cara diintegralkan lagi kan. Dengan cara diintegralkan lagi. Ini diintegralkan lagi gitu ya. Sebelum kita mengintegralkan yang itu, kita selesaikan dulu yang di dalam sini nih. Biar kalian gak bingung dan cepat gitu ya. Cara mengintegralkan ini gimana Pak? Aduh puyeng gitu ya. Kalian bisa langsung menggunakan cara cepat di internet, itu namanya integralstripcalculator.com. Tinggal kalian masukin, nanti kalian dapat penyelesaian integralnya. Nah, setelah ini kita selesaikan dulu gitu ya, kita dapat persamaan yang ini. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan lagi gitu ya, nanti dapat yang ini nih. Ini kan ada E, ini ada min, habis. Ini ada min juga habis gitu, ini jadi min juga habis. Ya kan? Ini kali ini kali ini kali ini gitu kan? Ya. Kemudian nanti kita udah dapat persamaan yang seperti ini. Nah, berarti kan ini perlu kita operator D lagi, perlu kita integralkan lagi gitu ya. Perlu kita integralkan lagi. Caranya sama. Caranya sama dengan yang ini tadi. Nih, caranya sama dengan yang seperti ini. Kalian misalkan dulu sebagai Z dulu. Jadi persamaan yang ini kalian misalkan sebagai Z gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan Z sama dengan 1 per D min 1 gitu ya, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan itu gitu ya. Kemudian ini saya naikin ke atas, bentuknya adalah D min 1 dikalikan dengan Z sama dengan yang ini tadi. Nah, ini kalau misalnya kita pecahkan, kalau misalnya kita pecahkan, sebentar saya hapus dulu. Kalau kita pecahkan ini kali ini kali ini kan bentuknya adalah DZ min Z gitu kan. Ini kalau kita bikin bentuk DZ per DX min Z gitu ya, sama dengan yang ini tadi, sama dengan yang itu tadi. Nah, ini kan persamaan diferensial linier orde 1 kan. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan faktor integral biasa, metode faktor integral biasa. Nanti hasilnya apa? Hasil dari faktor integralnya adalah ini. Hasil dari faktor integral, metode faktor integralnya. Kemudian, nah tinggal kita integralkan yang ininya saja. Cara cepatnya dengan menggunakan
yang di internet tadi, integral-calculator.com. Nanti kalian dapat penyelesaiannya gitu ya, penyelesaiannya itu di sini. Kalau kalian gunakan kalkulator yang dari internet, kalkulator integral. Kemudian tinggal kalian susun-susun ulangkan kelompok-kelompokan yang sejenis, nanti kalian dapat solusinya untuk YP itu ini. Ya. Nah, berarti karena kita tadi udah dapat nilai YP dan YC, ini YC-nya, kemudian yang ini adalah YP-nya. Jadi penyelesaiannya itu adalah YP plus YC, YC plus YP. Ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang satu tadi, yang latihan contoh 1. Oke, nanti kalian perlu gitu ya, kalian perlu coba di rumah coba di rumah nanti ini penyelesaiannya gimana dengan faktor integral yang saya bilang tadi. Nih, dengan menggunakan metode yang dimisalkan sebagai Z. Coba aja di rumah, nanti ketemunya sama. Kemudian ini adalah latihan ke-10, satu soal saja. Silakan kalian selesaikan dengan menggunakan operator D. Penyelesaian umumnya gimana? Nanti dikumpul di Google Classroom. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.